Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu tanggal 17 Juni. Jadi pada video kali ini saya ingin membagikan atau membahas sebuah strategi yang pernah saya pakai waktu trading di tahun 2019 lalu. Jadi inspirasi dari video ini kemarin ada yang WA dari itu teman kita dari Malaysia. Jadi dia menggunakan strategi tekanan candle. Terus dia praktek nih dan trading. Terus kasih lihat, nih bang screenshotnya saya pakai strategi tekanan candle. Nah, dari situ saya jadi ingat lagi tentang strategi tekanan candle ini. Jadi sebagian dari teman-teman mungkin sudah tahu mengenai strategi tekanan candle ini. Di sini saya akan jelaskan ulang dan kenapa saya jadikan ini ke video dan saya bagikan ulang. Karena berdasarkan hasil praktek dan yang saya coba dulu ya. Karena dulu saya juga pakai strategi tekanan candle ini waktu saya trading dulu. Dan strategi ini emang cukup ampuh dan cukup akurat, cukup bagus untuk digunakan di trading. Apalagi untuk 1 menit, itu sangat bagus. Jadi untuk itu saya ingin membahas kembali tentang strategi tekanan candle tersebut. Dan di sini saya akan jelaskan secara lebih simpel dan terinci mungkin. Secara versi yang saya pakai dulu. Kita lanjut dulu tentang pemahaman strategi tekanan candle ini. Jadi di sini sebenarnya ada berbagai macam versi. Dan versi yang saya kenal ini adalah versi dari channelnya Ahli Tech dan dari channel Belajar Hipnotis tadi. Tapi intinya semua strategi tekanan candle itu sama aja. Cuman di sini ada berbagai macam variasinya. Ada yang open posisinya pada detik 00, ada yang pada detik 50, ada detik 30, dan sebagainya seperti itu. Di sini saya bacakan versi yang di catatan saya. Oke, jadi sebenarnya tadi saya udah sempat rekam dan trading dan praktekan, saya udah jelaskan panjang lebar dan teman-teman tahu apa yang terjadi. Ternyata tadi nggak ke record. Jadi tadi sebenarnya saya udah sempat jelaskan, praktekan. Kalau teman-teman lihat, ini historinya tadi saya praktekan. Saya udah praktek sebenarnya di Bitcoin tadi. Saya udah praktek di Basic Altcoin. Cuman sayang nggak ke record. Oke, jadi saya jelaskan ulang lagi. Jadi ini saya ulang lagi. Kita ulang lagi, nggak apa-apa. Berhubung kita masih punya banyak waktu. Oke, sebelum kita lanjut ke strateginya, ke open posisinya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum melakukan strategi tekanan candle ini. Strategi tekanan candle ini cocok digunakan di market yang sideways dan di aset cryptocurrency seperti Bitcoin, Basic Altcoin, dan lain-lain. Jadi jika teman-teman menggunakannya di currency mata uang itu kurang cocok, jadi lebih disarankan di aset kripto. Karena itu juga berdasarkan pengalaman yang saya coba sendiri. Emang cocoknya lebih ke aset kripto. Kadang di aset currency mata uang seperti Euro USD itu kadang hasilnya kurang bagus, kurang memuaskan, tidak seperti di aset kripto. Jadi teman-teman perhatikan marketnya bukan sedang tren. Jika sedang tren itu artinya strategi tekanan candle akan susah digunakan. Jadi strategi tekanan candle ini cocok digunakan di market yang sideways. Lalu selanjutnya teman-teman perlu memahami dua hal berikut ini. Pertama, teman-teman perlu memahami tentang tekanan candle. Kemudian tentang pembentukan candle. Jadi kedua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Pembentukan candle dan tekanan candle. Jadi teman-teman perlu paham kedua hal ini, yaitu tentang tekanan candle dan pembentukan candle. Jadi bagaimana membedakan tekanan dan pembentukan candle ini? Oke, untuk membedakan tekanan dan pembentukan candle ini sebenarnya sangat gampang sekali. Untuk pertama yaitu adalah tentang tekanan candle. Tekanan candle itu berarti pergerakannya itu sangat tipis, pipi-pipi sekali. Atau jika teman-teman perhatikan pips harganya ini nyaris tidak bergerak atau pips harganya ini cuma bergerak 1, 2, atau 3 pips saja. Maka itu berarti adalah tekanan candle. Maka pembentukan candlenya akan seperti ini, pipi-pipi tipis seperti ini. Nah, ini artinya adalah tekanan candle. Jadi dia tidak begitu bergerak atau pergerakan pips harganya ini tidak begitu kuat. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan candle. Nah, untuk pembentukan candle adalah candle yang besar-besar seperti ini. Yang seperti ini. Ini adalah pembentukan candle. Jadi pergerakan pips harganya ini cukup kuat atau melebihi 3 pips bahkan melebihi 5 pips harga. Nah, itu artinya adalah pembentukan candle. Oke, saya ulangi lagi jika teman-teman masih kurang paham.
Tekanan candle adalah pergerakannya ini atas bawah sedikit gitu teman-teman. Yaitu bergeraknya itu sedikit, tipis. Ini jika teman-teman lihat harganya di sini cuman akan bergerak 1, 2 atau 3 pips harga di sini. Jadi dia seperti ini. Itu adalah tekanan candle. Nah, seperti sekarang. Nah, itu adalah tekanan candle. Jadi dia tidak begitu merubah pips harga ini. Itu adalah tekanan candle. Dan untuk pembentukan candle, nah seperti ini adalah pembentukan candle. Dia bergerak tegas, seperti itu, ke atas, ke bawah, seperti ini. Jadi seperti tadi adalah pembentukan candle. Jadi pergerakan pips harganya ini cukup kuat, atau melebihi 3 pips bahkan 5 pips. Jadi di situ kuncinya. Teman-teman perhatikan, seperti sekarang, seperti tadi, itu adalah, nah ini adalah pembentukan candle. Tuk ke bawah, tuk ke atas. Nah, itu adalah pembentukan candle. Nah, itu adalah pembentukan candle ke atas. Nah, ini adalah tekanan candle ke bawah, tekanan ke bawah. Nah, itu adalah pembentukan candle ke atas. Nah, sampai di sini saya rasa teman-teman paham mengenai tekanan dan pembentukan candle ini ya. Nah, seperti ini adalah pembentukan candle. Dia pergerakannya itu tegas, tuk ke atas. Dia merubah pips ini cukup kuat. 3 pips atau bahkan 5 pips lebih. Itu artinya sudah pembentukan candle. Oke, kita lanjut. Selanjutnya untuk menggunakan strategi tekanan ini, kalau menurut saya teman-teman perhatikan pergerakan candle ini. Pergerakan candle di sini yang diperhatikan bukan warna candlenya. Bukan berarti candlenya merah, hijau, bukan seperti itu. Jadi untuk menggunakan strategi tekanan candle ini, teman-teman perhatikan geraknya itu ke atas atau ke bawah. Jadi tidak peduli itu candle merah atau candle hijau. Contohnya sekarang. Nah, ini adalah pembentukan ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas, ke bawah. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi pergerakannya seperti ini, perlu teman-teman perhatikan untuk melakukan strategi tekanan ini. Ke bawah, ke atas, tekanan ke bawah, ke atas. Nah, jadi ini perlu teman-teman perhatikan. Jadi matanya harus sedikit jeli untuk memperhatikan pergerakan candle ini. Jadi sebaiknya candlenya ini di zoom aja untuk lebih jelas. Oke, saya rasa teman-teman paham sampai di sini. Kita lanjut ke materinya. Oke, kita lanjut ke cara open posisinya. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk open posisi pada detik 00. Jadi kita akan melakukan analisa 10 detik sebelum detik 00 tersebut. Artinya 10 detik sebelum detik 00 kita sudah analisa. Jadi untuk analisanya akan saya jelaskan. Di sini terbagi menjadi 5. Silakan teman-teman catat atau download video ini, silakan. Jika teman-teman emang merasa ini perlu, jika emang ingin mempelajarinya, silakan dicatat dan dipraktek, diulang-ulang sampai teman-teman mahir untuk menggunakan strategi tekanan candle ini. Oke, jadi tadi kita memerlukan waktu 10 detik sebelum open posisi pada detik 00. Jadi kita analisa 10 detik sebelum detik 00. Nah, yang perlu teman-teman lakukan 10 detik sebelum detik 00 tersebut, teman-teman perhatikan di situ akan ada pergerakan berikut ini. Di sini saya akan uraikan menurut yang saya catat di sini ya. Jadi silakan teman-teman catat yang saya sebutkan ini, saya akan uraikan di sini. Oke, untuk yang pertama, jika tekanan dan pembentukan candle sama-sama ke atas, maka kita open posisi ke bawah atau open sell, kebalikannya atau reversal. Oke, saya ulangi. Jika tekanan dan pembentukan candle sama-sama ke atas, maka kita open posisi sell atau open ke bawah. Oke, saya jelaskan. Misalnya nih, teman-teman menemukan 10 detik sebelum open posisi. Misalnya nih di sini, ada tekanannya ke atas dikit gitu kan, dikit. Kemudian tiba-tiba terjadi pembentukan candle, gitu kan ke atas. Nah, di situ teman-teman lakukan open posisi ke bawah atau reversal, kebalikannya. Oke, paham ya? Kita lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ini, jika tekanan dan pembentukan candle sama-sama ke bawah, maka kita open posisi ke atas, reversal atau open buy. Oke? Jika tekanan dan pembentukan candle sama-sama ke bawah, maka kita open posisi atas atau open buy. Misalnya nih contoh.
teman-teman menemukan tekanannya ke bawah dikit, dikit, dikit gitu ke bawah kan. Kemudian terjadi pembentukan candle, zut gitu kuat ke bawah kan. Paham ya pembentukan candle yang saya jelaskan di awal tadi, tekanan dan pembentukannya. Jika tekanan dia sedikit, pergerakan pips harganya ini sedikit, zut, zut gitu kan. Kalau pembentukan dia kuat, zut gitu. Nah, jika teman-teman menemukan misalnya tekanannya dikit-dikit ke bawah dikit, kemudian tiba-tiba terjadi pembentukan ke bawah, zut gitu. Nah, di situ kita open atas atau open posisi buy. Oke, di sini paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini, jika tekanan candle ke atas, tapi pembentukan candle malah ke bawah, maka kita open ke bawah juga, mengikuti pembentukan candle. Oke, saya ulangi. Jika tekanan candle ke atas, tapi pembentukan candlenya ke bawah, maka kita open posisi ke bawah juga, atau open sell. Oke, saya jelaskan. Misalnya nih, teman-teman menemukan 10 detik terakhir. Ada tekanannya sedikit ke atas gitu, dikit ke atas kan. Kemudian pada detik-detik akhir atau dalam 10 detik itu terjadi pembentukan candle ke bawah, zut gitu. Awalnya terjadi tekanan ke atas dikit, 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 tapi tiba-tiba terjadi pembentukan ke bawah, zut gitu. Nah, kita mengikuti pembentukan candle. Kita open sell juga, kita open ke bawah juga. Jadi kita mengikuti pembentukan candle tersebut. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke nomor 4. Untuk yang nomor 4 ini, jika tekanan candle ke bawah, tapi pembentukan candle ke atas, maka kita open atas atau open buy. Oke? Jika tekanan candle ke bawah, tapi pembentukan candle ke atas, maka kita open atas, open buy, mengikuti pembentukan candle. Paham ya? Misalnya nih, ada tekanan ke bawah dikit, dikit, dikit. Kemudian tiba-tiba terjadi pembentukan ke atas, zut gitu. Atau pergerakan pipsnya ini sangat kuat ke atas. Atau melebihi 3 pips, bahkan melebihi 5 pips. Nah, jika terjadi seperti itu, maka kita mengikuti pembentukan candlenya ke atas. Kita open buy. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, nomor 5. Untuk yang nomor 5, jika tekanan candle ke atas atau ke bawah, tapi tidak ada pembentukan candle, maka kita melakukan follow the trend. Saya ulangi, jika tekanan candle ke atas ataupun ke bawah, tapi tidak ada pembentukan candlenya, maka kita mengikuti follow the trend. Oke, paham ya teman-teman? Saya contohkan. Misalnya nih, sekarang menuju 10 detik terakhir. Ada pergerakan ke atas, ke bawah, dikit-dikit gitu kan. Itu kan artinya tekanan, bukan pembentukan, tapi sedikit-sedikit. Nah, dalam 10 detik tersebut tidak ada pembentukan candlenya dan perubahan pips yang kuat seperti pembentukan candle, tapi yang terjadi hanya tekanan saja, tidak ada pembentukan. Jadi terjadi tekanan candle yang sedikit, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas dikit seperti ini kan, ke bawah, ke atas dikit. Nah, jika sampai pada detik 00 tidak ada pembentukan candle, maka kita mengikuti follow the trend. Jika gerak tekanannya itu ke atas, misal ke atas dikit, nah kita ikuti gerak tekanan tersebut, atau itu namanya juga follow the trend. Atau kalau kita belajar tentang pola candlestick, kemungkinan yang terjadi di situ adalah doji. Dan seperti yang teman-teman tahu, jika di situ terjadi doji, itu artinya adalah pembalikan. Maka kita mengikuti gerak terakhirnya. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham tentang kelima hal yang saya jelaskan tadi dengan sangat rinci, sangat detail. Cek. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Sekarang kita berada di Bitcoin, tapi sayang aset ini sudah 38%, karena saya panjang lebar menjelaskan. Meskipun sebenarnya tadi saya udah sempat jelaskan dan praktekkan, tapi sayang sekali tadi awalnya nggak kerekam. Padahal tadi saya udah sampai praktekkan dan jelaskan. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Oke, akan saya ulangi lagi. Kita ganti aset yang 80% di kripto. Kita cari kripto yang 80%. Basic altcoin sepertinya trend. Coba kita lihat dulu. Aduh, ini jaringan. Oke, sepertinya kita tidak bisa menggunakan strategi ini di sini. Karena seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tren.
Sayangnya tidak ada aset yang bagus untuk kita praktek di kripto. Oke, kita gas saja di Bitcoin ini lagi. Meskipun 58%, kita gas di sini $1 aja. Oke, di sini saya akan contohkan langsung ke market bagaimana cara saya menggunakan strategi tekanan candle ini. Jadi silakan teman-teman simak dan perhatikan baik-baik bagaimana cara saya melakukan open posisi di market menggunakan strategi tekanan candle ini. Jika memang teman-teman semua masih belum paham, tadi saya sudah jelaskan sedetail mungkin, sesimpel mungkin agar lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita menunggu menjelang 10 detik terakhir. Jadi kita seperti rumus tadi, kita open posisi detik 00. Analisa 10 detik sebelum detik 00. Oke, kita analisa ke bawah tekanannya. Oke, tekanan ke atas, tekanan ke bawah, pembentukan ke atas. Oke, kita open buy. Oke, seperti rumus yang saya jelaskan di awal tadi. Jika ada tekanan ke bawah, dia naik kan? Seperti rumus kita tadi. Jika ada tekanan ke bawah, tapi terjadi pembentukan candle malah ke atas, kuat zut gitu kan. Seperti yang teman-teman lihat tadi di sini. Dia ada kanan ke bawah dikit zut gitu. Kemudian tiba-tiba terjadi pembentukan malah ke atas di bagian akhir. Zut gitu ke atas tadi kan. Tadi teman-teman kan lihat jelas ada pembentukannya ke atas cukup kuat. Nah, maka kita mengikuti pembentukannya tersebut. Itu berdasarkan rumus kita. Karena di rumus kita jika ada tekanan ke bawah tapi pembentukan ke atas, kita open atas juga. Oke, paham ya teman-teman? Di sini kita dipastikan profit. Oke, kita profit. Jadi seperti itu cara menggunakan strategi ini sangat mudah sebenarnya. Kita yang diperlukan adalah kejelian mata dan ingatan. Kita perlu mengingat dalam 10 detik tersebut apakah ada tekanan, pembentukan candle, tekanannya kemana, ke atas atau ke bawah, pembentukannya ke atas atau ke bawah. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat dalam 10 detik terakhir dan perlu teman-teman perhatikan sebelum detik-detik akhirnya. Jadi kunci sebenarnya adalah di situ. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita ulangi lagi, saya ulangi lagi. Padahal tadi saya udah trading lumayan banyak profit, tapi sayang sekali nggak kerekam. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Oke, pembentukan ke bawah, tekanan ke atas. Oke, pembentukan ke bawah, maka kita open sell. Tadi teman-teman lihat jelas, tadi ada tekanan ke atas. Kemudian di detik akhir tiba-tiba terjadi zut ke bawah gitu kan. Tadi teman-teman lihat jelas ya. Maka kita mengikuti pembentukannya tersebut. Seperti pada rumus yang saya jelaskan tadi. Jika ada tekanan sedikit ke atas gitu kan, tekanan zut gitu. Kemudian di detik akhir tiba-tiba zut ke bawah. Nah, kita mengikuti dia ke bawah, mengikuti pembentukan candle yang ke bawah, mengikuti perubahan pips yang kuat di sini. Oke, paham ya? Di sini kita profit lagi. Tapi sayang ini 58%, tapi nggak apa-apa. Ini juga sebagai contoh. Karena strategi ini cukup gampang digunakan, semoga teman-teman semua dapat mempraktekannya dan menggunakannya. Oke, kita profit lagi. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi sekali lagi agar teman-teman lebih paham. Semoga ada momen yang lain. Jadi tidak yang tekanan aja, bukan yang tekanan dan pembentukan aja. Jadi bukan yang sama aja. Kita usahakan carikan modelnya yang lain atau pembentukan dan tekanan sama-sama. Tadi saya sudah jelaskan ya soal itu. Jadi ini adalah prakteknya. Jadi dulu saya sering trading pakai ini dulu sebenarnya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada tekanan ke atas, tekanan ke bawah. Tekanan ke bawah lagi, tekanan ke atas. Oke, kita open buy. Tadi teman-teman lihat tidak ada pembentukan candle di sini sama sekali.
tapi yang ada adalah tekanan. Oke, dia naik. Paham ya teman-teman semua? Paham ya? Ini dapat dipahami dengan sangat mudah. Nah, di sini sudah terjadi tiga macam model momennya. Seperti yang saya jelaskan di rumusan awal tadi. Tadi ada 5 rumusan untuk open posisinya. Di sini sudah saya praktekkan 3 buah contohnya langsung ke marketnya. Jadi saya rasa ini teman-teman semua sudah paham bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara open posisinya di market. Dari materi yang saya jelaskan di awal tadi, dari 5 uraian materi tadi. Jadi di sini saya sudah contohkan langsung dengan detail juga. Jadi semoga teman-teman semua dapat menggunakannya dengan sangat mudah dan agar profit tentunya. Oke, kita profit lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi kita sudah 3 kali tetap profit. Jadi saya ulangi lagi. Kita tunggu 10 detik sebelum menuju detik 00. Kita melakukan analisa di situ. 10 detik sebelum detik 00. Tapi sayang ini asetnya cuma 58%. Nggak apa-apa, ini sebagai contoh untuk kawan-kawan semua. Oke, kita fokus. Oke, pembentukan ke atas, pembentukan ke bawah, tekanan ke bawah. Oke, pembentukan tekanan ke bawah, tekanan ke bawah. Oke, saya ragu teman-teman, jadi kita tidak usah open posisi. Nah, jadi seperti itu juga catatan untuk kawan-kawan semua jika merasa bingung gitu. Wah, tadi kemana nih? Jadi kalau merasa bingung seperti itu, jangan dipaksa untuk open posisi. Tunggu aja candle berikutnya. Karena kita trading nggak perlu pakai sistem keyboard. Jadi buat apa kita open posisi kalau kita hanya akan loss nanti. Jadi seperti itu. Jadi trik ini kalau menurut saya sangat enak digunakan jika kita solo trading juga. Jadi kalau untuk trabar ini sulit diterapkan. Kalau untuk trabar ini sulit diterapkan, ini sangat mudah digunakan untuk kita solo. Karena teori ini emang sangat mudah juga untuk dipraktekkan solo. Oke, kita lanjutkan. Oke, pembentukan ke atas, tekanan ke bawah. Pembentukan ke bawah, tekanan ke bawah. Oke, kita open buy. Kita open buy. Tadi teman-teman lihat pembentukan dan tekanan terakhir itu adalah ke bawah. Coba kita tunggu pembentukan dan tekanan ke bawah. Oke, tadi teman-teman lihat sendiri ya pada bagian akhirnya tekanan dan pembentukannya itu sama-sama ke bawah tadi. Jadi kita open buy. Seperti materi kita. Jika pembentukan dan tekanannya sama-sama ke bawah, maka kita opennya buy. Jika sama-sama ke atas, maka kita opennya sell. Oke, jadi itu pembalikannya. Coba kita tunggu ini. Harusnya kita profit ini. Oke, berarti di sini saya sudah contohkan 4 macam dari 5 materi tadi. Oke, teman-teman lihat dia naik. Dia naik, pasti naik. Dia naik. Nah, profit tipis. Gak apa-apa, tapi itu profit tipis. Jadi seperti itu. Oke, berarti 4 kali open posisi saya profit semua tadi. Oke, saya contohkan 1 kali lagi untuk yang kelimanya. Jika teman-teman masih belum paham, silakan diperhatikan baik-baik. Saya contohkan 1 kali lagi di sini. Bagaimana cara saya menerapkannya ke market, bagaimana cara open posisinya di market. Oke, kita tunggu 10 detik berjalan detik 00. Karena menurut saya strategi ini cukup bagus. Apalagi jika kita bersolo trading. Ini sangat enak untuk kita bersolo trading. Kita bisa open posisi terus. Oke, kita perhatikan. Pembentukan ke atas. Tekanan ke atas, ke bawah tekanannya. Oke, kita open buy. Jadi kenapa kita open buy? Tadi teman-teman lihat ada pembentukan ke atas, namun tekanannya ke bawah. Jadi itu seperti rumusan kita tadi, seperti materi kita tadi. Pembentukannya ke atas tapi tekanannya ada ke bawah.
Jadi kita tunggu ini. Sekarang 60% Bitcoin. Kita tunggu. Oke, dia terjadi tower. Oke, ini yang kelima, kita profit lagi. Oke, jika masih penasaran, saya contohkan lagi. Saya contohkan satu kali lagi. Jika masih penasaran, saya contohkan lagi. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi open posisinya dalam 10 detik. 10 detik sebelum detik 00. Saya ulangi lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Ingat ya, gunakan trik ini di market yang sideways. Dan sebaiknya gunakan di kripto. Meskipun trik ini bisa di currency. Bisa, di currency juga bisa. Cuman tidak sebagus di aset kripto. Itu juga berdasarkan pengalaman yang udah saya coba. Memang di currency hasilnya nggak sebagus di kripto. Oke, kita perhatikan. Ke bawah tekanan, ke bawah, ke atas tekanan, ke atas tekanan, ke atas tekanan. Oke, ada ke bawah pembentukan, saya ragu. Oke, kita tidak usah open posisi karena saya sendiri ragu. Jadi seperti itu juga. Jika merasa ragu melihat pembentukan dan tekanannya, jangan open posisi. Namun jika teman-teman melihat tekanan dan pembentukannya itu secara jelas sesuai materi kita, maka silakan open posisi sesuai peraturannya. Mungkin sebaiknya kita coba ganti ke aset lain, jangan di Bitcoin terus. Kita coba lihat lagi basic altcoin. Oke, sebaiknya kita coba di sini ya, di basic altcoin. Karena ini 80% dan sepertinya marketnya sudah memasuki sideways. Jadi kita coba di sini, kita tunggu 10 detik menjelang detik 00. Kita analisa di situ, kita open posisi di detik 00. Oke, bersiap, fokus, ke bawah tekanan, ke atas pembentukan, ke bawah pembentukan, ke bawah pembentukan, tekanan juga bawah, ke atas. Oke, kita open buy. Tadi teman-teman lihat pembentukannya ke atas pada bagian terakhir. Meskipun itu sangat cepat, tapi saya lihat tadi ada pembentukan candle yang kuat ke atas shoot tadi pas sebelum detik 00. Itu terjadi pembentukan candle ke atas. Jadi kita mengikuti pembentukan candle tersebut. Jadi kita di sini sudah ganti dari Bitcoin ke basic altcoin. Apakah di sini masih cukup mumpuni? Karena di sini basic altcoin sepertinya sudah menjadi sideways juga. Oke, kita tunggu ini apakah ini mampu profit juga gitu ya. Jadi ini sangat bagus untuk kita bersolo trading tanpa indikator sebenarnya, meskipun ini bisa loss. Bukan berarti tidak bisa loss. Jadi perlu dicatat untuk teman-teman tidak ada strategi yang 100% pasti profit. Oke, kita coba ulangi lagi di basic altcoin. Satu kali tadi mungkin kita hanya beruntung. Jadi kita ulangi lagi. Dari 6 atau 7 open posisi, 6 atau 7 profit, kita loss satu kali, itu sewajarnya. Loss 2 kali itu masih cukup wajar sebenarnya. Oke, pembentukan ke atas, pembentukan ke bawah, ke atas. Kita open sell harusnya. Kita open sell aja. Karena dominan ke kanan dan pembentukan ke atas tadi. Kalau teman-teman lihat tadi, bagi detiknya itu dominan, tekanan, dan pembentukan adalah ke atas. Meskipun ada tekanan dan pembentukan ke bawah, cuman dominannya lebih ke atas. Dan pada bagian terakhir itu adalah ke atas. Jadi kita reversal artinya. Jadi artinya kita tadi reversal.
tekanan dan pembentukan sama-sama ke atas. Meskipun sebelumnya terjadi tekanan dan pembentukan ke bawah juga. Oke, kita profit lagi di sini. Kita coba ulangi lagi satu kali lagi. Untuk terakhir kalinya saya ulangi lagi. Karena jika teman-teman masih merasa belum cukup puas begitu ya. Jadi saya ulangi sampai berkali-kali. Jika kawan-kawan semua nggak puas gitu dengan hasil yang saya lakukan. Saya udah sering pakai strategi ini dulu. Waktu di 2019-an. Saya sering pakai strategi ini trading dulu. Oke, kita ulangi. Ke atas tekanannya, ke bawah tekanan, ke bawah tekanan, pembentukan ke atas, tekanan ke bawah, kita open buy. Kita open buy. Karena pembentukannya itu adalah ke atas, meskipun tekanan adalah ke bawah. Jadi tadi tekanannya ke bawah dan pembentukannya adalah ke atas. Jadi kita artinya open posisi buy. Sesuai dengan materi yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah strategi ini bagus, maka saya jawab bagus. Karena saya sendiri dulu pernah menggunakan strategi ini. Oke, kita profit lagi. Harusnya profit. Oke, profit. Oke, kita profit. Itu karena tadi saya telat open posisinya, tapi masih profit. Oke, jadi saya rasa demikian aja. Di sini saya sudah contohkan beberapa kali, itu sudah sangat banyak. Profitnya mungkin itu sekitar 8 atau 7. Jadi untuk teman-teman silakan praktek sendiri ya. Dan silakan dipahami dulu terlebih dahulu tentang materi yang saya jelaskan di awal tadi mengenai tekanan candle. Intinya itu yang perlu teman-teman pahami adalah tentang tekanan dan pembentukan candle ini. Jadi tekanan dan pembentukan candle yang perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau tekanan dia akan berbentuk candle pipi-pipi seperti ini. Jadi itu kuncinya, atau jika lebih gampangnya perhatikan aja candlenya ini. Kalau candlenya ini panjang-panjang seperti ini, itu artinya adalah pembentukan candle. Jika pipi-pipi tipis-tipis seperti ini, itu adalah tekanan yang terjadi seperti di sini. Atau perhatikan aja ini pergerakannya seperti tadi, itu adalah pembentukan candle. Nah, ini adalah pembentukan candle. Dia sangat kuat zoom ke bawah atau zoom ke atas. Namun jika tekanan dia cuman dikit-dikit gitu ke atas bawah dikit-dikit. Jadi dia tidak begitu merubah pips harga ini jika tekanan. Namun beda ceritanya dengan pembentukan. Dengan pembentukan dia bisa saja menjadi zoom ke bawah, zoom ke atas. Nah, itu adalah pembentukan candlenya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Kemudian pengamatannya dalam 10 detik tersebut. Perhatikan 3 detik sebelum kita open posisi itu. 3 detik sebelum kita open posisi atau detik-detik terakhir sebelum detik 00 terjadi. Apakah ada pergerakan atau tidak jika tiba-tiba terjadi pembentukan candle ke atas zoom. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Pokoknya teman-teman ingat aja seperti ini. Jika ada tekanan dan pembentukan candle itu sama-sama ke atas, maka kita open posisinya berlawanan. Oke? Jika tekanan dan pembentukan candle sama-sama ke atas, berarti kita open sell berlawanan. Tapi jika tekanan dan pembentukan candle ke bawah, maka kita open buy. Itu jika tekanan dan pembentukan sama-sama satu arah. Tekanan dan pembentukan candle satu arah ke atas atau ke bawah, maka kita open sell atau open buy berlawanan atau reversal. Terus selanjutnya jika tekanannya ini berlawanan dengan pembentukan candle, maka kita mengikuti pembentukan candle. Tekanannya ke atas tapi pembentukan ke bawah. Nah,
maka kita mengikuti pembentukannya. Ya, intinya seperti rumus yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi saya rasa teman-teman dapat memahaminya dengan sangat mudah dan mempraktekannya langsung. Jadi silakan untuk teman-teman praktek dan bereksperimen. Jadi yang saya bagikan ini bukan asal-asalan, karena saya sendiri sudah pernah menggunakannya dan mempraktekannya. Jadi saya rasa sekian aja, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi ini saya akhiri karena juga sudah kepanjangan. Jadi saya minta juga support dari teman-teman semua untuk subscribe dan like channel baru saya ini. Jadi untuk video kali ini saya akhiri demikian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.